Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Tiara Novianti, yang kedua ada Tri Wahyuni Nurul Hamidah, yang ketiga ada saya sendiri Berlina Swekia Putri, dan yang keempat ada Natasha Eka Wulandari. Materi pertama akan disampaikan oleh Tiara Novianti. Tanggung jawab sosial dari organisasi. Definisi tanggung jawab sosial. Menurut World Business Council for Sustainable Development, tanggung jawab sosial adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Sedangkan menurut the European Commission, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka, dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders berdasarkan prinsip kesukarelaan. 1. Lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Suatu organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan suatu reaksi atau tuntutan dari lingkungan ataupun sebaliknya, yang merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi lingkungannya. 2. Pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Mereka yang pro terhadap tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan menganggap bahwa perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga perlu juga untuk bersama-sama dengan masyarakat mewujudkan keadaan yang lebih baik. Di sisi lain, mereka yang kontra terhadap tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan beranggapan bahwa perusahaan tidak memiliki ahli-ahli khusus untuk menangani tanggung jawab sosial ini. Dalam perusahaan, mereka juga beranggapan bahwa pada dasarnya tujuan dari perusahaan adalah untuk meraih profit dan bukan untuk membantu masyarakat sebagaimana halnya yang dilakukan oleh berbagai lembaga sosial. 3. Mengelola tanggung jawab sosial. Ada beberapa strategi yang dikemukakan oleh Kirchner 1992 yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain: A. Strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang merupakan strategi dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. B. Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. C. Strategi akomodatif. Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. D. Strategi proaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. 4. Manfaat tanggung jawab sosial. A. Manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan hadirnya perusahaan di lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat, membantu dalam mewujudkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang. B. Manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen-konsumen atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. C. Manfaat bagi pemerintah.
Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. 5. Masa depan tanggung jawab sosial. Perusahaan akan menghadapi tuntutan untuk terlibat lebih banyak dalam tanggung jawab sosial di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh penelitian empiris yang dilakukan diantaranya oleh Famous Power 1990, sebagaimana dapat dilihat dalam Business Week edisi 23 April 1990. B. Konsep dasar etika manajemen. 1. Dimensi etika dalam manajemen. Etika pada dasarnya, sebagaimana menurut Kreitner tahun 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin tahun 2000 secara singkat menyatakan bahwa etika adalah belief of what is good and what is bad, keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Akan tetapi lebih jauh lagi, Kreitner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang baik dan bukan orang buruk. 2. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai personal atau personal value pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. A. Nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai suatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. B. Pandangan empiris mengenai nilai personal. Untuk nilai terminal, maka responden beranggapan bahwa nilai-nilai yang perlu untuk dimiliki adalah 1. Kejujuran, 2. Tanggung jawab, 3. Kapabilitas, 4. Ambisi, 5. Independensi. Adapun untuk nilai instrumental, responden beranggapan bahwa nilai-nilai yang biasanya mendominasi para pekerja adalah 1. Penghargaan terhadap pribadi, 2. Keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, 3. Kebebasan dan kemerdekaan, 4. Dorongan untuk meraih sesuatu, dan 5. Kebahagiaan. Manfaat dari pengetahuan ini adalah manajemen dapat merencanakan dengan lebih baik bagaimana organisasi semestinya dikelola dan dijalankan. C. Konflik nilai. Ada 3 jenis konflik nilai yang terdapat dalam perusahaan, yaitu konflik interpersonal atau interpersonal konflik, konflik individu organisasi atau individu organisasional konflik, dan konflik antar budaya atau interkultural konflik. Konflik interpersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. 3. Beberapa isu seputar etika. Kreitner tahun 1992 memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang seringkali dihadapi oleh perusahaan. Di antara beberapa isu tersebut adalah 1. Penggunaan obat-obatan terlarang, 2. Pencurian oleh para pekerja atau korupsi, 3. Konflik kepentingan, 4. Pengawasan kualitas atau quality control, 5. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, 6. Penyelewengan dalam pencatatan keuangan, 7. Penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. C. Bagaimana mengukur etika manajemen? Model penilaian etika memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu dari sisi manfaat atau benefit, pemenuhan hak-hak atau right, prinsip keadilan atau justice, dan sifat pemeliharaan atau caring. Sebagai contoh, sebuah tindakan manajer dalam pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi
Tindakan ini bisa dikatakan tindakan yang etis atau memenuhi kriteria etika. Dari sisi manfaat, jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. Dari sisi pemenuhan hak-hak, jelas tindakan pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Dari sisi prinsip keadilan, jelas bahwa tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Dari sisi pemeliharaan, jelas pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi, dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasi. Di sisi lain, juga tetap memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan pemberian insentif. D. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen, di antaranya 1. Pelatihan etika atau ethic training. Etika bisnis maupun etika manajemen perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga terendah. Pembiasaan ini bisa dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut dan keterkaitannya dengan perwujudan lingkungan sosial yang baik. 2. Advokasi etika atau ethical advocates. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara mendapatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. 3. Standar aturan mengenai etika perusahaan atau Code of Ethics. Implementasi dari Code of Ethics ini akan sangat efektif jika memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai Code of Ethics yang mereka jalankan. Syarat kedua, agar Code of Ethics ini bisa berjalan secara efektif adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward and punishment system dan lain sebagainya. 4. Keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Konteksnya adalah jika sebuah perusahaan menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan perusahaan cenderung membiarkan praktek tersebut untuk terus berjalan, kenyataan ini kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak publik. Upaya ini mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.